Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Di kesempatan pagi hari ini tanggal 10 Mei 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di pagi hari ini di sesi Asia. Saya awali dari XAUUSD. Untuk XAUUSD secara teknikal masih strong untuk sell. Karena kalau kita lihat dari garis EMA 8, 21 dan 55, garis moving average terbuka sangat lebar. Dan pagi hari ini pun XAUUSD di open di harga terendah kemarin, yang berarti dia masih melanjutkan tren. Dan kalau kita lihat dari tadi pagi, untuk garis RSI juga masih di oversold, di area oversold, sempat ada koreksi sedikit. Untuk MACD juga momentumnya bagus di area sell. ADX juga berada di tren yang sangat kuat di nilai 42. Dan untuk kita lihat di H4 juga masih sell, di daily juga masih sell. Untuk entry saya akan menunggu terjadi breakout di harga support kemarin atau harga terendah kemarin, yaitu di bawah garis EMA 100 untuk Fibonacci, di garis 100 Fibonacci. Nah, di sini nanti jika harga sanggup melampaui harga terendah kemarin, saya akan sell di area sini. Jadi lebih terkonfirmasi untuk trend sell-nya ketika dia breakout di harga terendah kemarin. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD pagi tadi dibuka langsung di harga terendah kemarin. Untuk tren masih terlihat strong untuk sell karena garis moving average terbuka lebar. Dan garis RSI juga menuju ke oversold. Untuk MACD juga momentum bagus dan ADX nilainya naik dari 25. Jadi garis ADX trennya naik dari garis 25. Jadi secara tren ini adalah awal suatu tren untuk menguat. Kita lihat di H4 juga trend sell, di daily juga trend sell. Jadi untuk tren sangat strong sell. Saya sudah ambil sell di sini dan kita lihat apakah nanti berjalan sesuai teknikal. Untuk TP saya sesuaikan dengan besaran ATR dan stop loss 2 kali ATR atau di garis EMA 21. Lanjut, USD Swiss adalah buy karena harga masih berada di atas garis EMA 5. Namun untuk garis EMA 8 dan 21 menempel atau menyatu, yang berarti ada peluang untuk berakhirnya tren buy sebelumnya. Kita lihat aja nanti. Namun harga masih bertahan di garis 61,8. Dan untuk RSI kita lihat di garis 50, berarti masuk ke area konsolidasi karena terjadi penyempitan garis EMA 8 dan 21. Untuk MACD juga masih di area buy dengan momentum yang menurun. Untuk ADX terjadi penurunan di bawah garis 25, berarti trennya melemah. Untuk saat ini belum ada signal untuk bisa entry dan tren pun belum terlihat dengan jelas karena harga masuk di area konsolidasi. Kita lihat di H4 tren masih naik, di daily masih naik. Jadi di trend frame H1 akan terlihat jelas tren naiknya lagi jika memang harga mampu breakout di harga tertinggi kemarin atau resisten kemarin, maka peluang untuk buy akan lebih terlihat. Dan garis ADX juga sudah mulai menaik dari 25 dan RSI menuju ke overbought. Untuk saat ini masih belum bisa diikuti. Lanjut USD Kanada. USD Kanada secara teknikal adalah strong untuk buy. Terlihat dari garis moving average terbuka lebar dan harga pagi tadi pun dibuka di harga tertinggi kemarin dan langsung breakout garis 100% Fibo. Dan saya sudah ambil buy di situ. Kita lihat dari RSI juga sudah menuju atau masuk ke area overbought. Untuk MACD juga momentumnya bagus, terjadi peningkatan. ADX juga berada di garis 44, jadi strong untuk trend. Kita lihat di A4 juga trend up, di daily juga trend up.
Di daily saya sudah ambil buy tepat di atas garis 100% Fibonacci. Semoga berjalan sesuai teknikal, tercapai TP-nya lagi. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP secara teknikal masih trend buy. Namun kalau kita lihat dari garis EMA 8 dan 21 menyempit, berarti ada potensi masuk ke area sideways atau konsolidasi. Kita lihat di RSI juga menempel di garis 50. Untuk MACD momentum di area buy namun sangat kecil, dan garis ADX berada di garis 20, berada di bawah di garis 25. Jadi untuk tren sangat lemah. Kita lihat di H4 masih trend buy, di daily juga masih trend buy. Untuk H1 masih belum bisa terlihat tren secara jelas. Ada kemungkinan tren buy-nya bisa terlihat jelas jika memang harga mampu breakout di harga tertinggi kemarin atau di atas garis 100% Fibonacci, dan ADX sudah naik di atas garis 25, RSI menuju ke overbought, maka peluang untuk buy bisa diambil jika memang harga mampu breakout di sini. Lanjut untuk USD JPY. USD JPY secara teknikal trend sell, karena tadi malam sempat crossing antara garis 58 dan 55, dan pagi ini pun dibuka harga langsung turun, breakout harga terendah kemarin. Dan kalau kita lihat dari RSI juga menuju ke oversold. Untuk MACD juga sudah pindah ke area sell, dan ADX berada di atas garis 25, namun tren menurun dari tadi pagi. Kita lihat di H4 masih trend up, di daily juga masih trend up. Untuk H1 saya sempat ambil peluang sell dengan target TP sesuai dengan besaran ATR, dan stop loss di garis EMA 21 atau 2 kali ATR. Semoga untuk pagi ini sesi Asia bisa berjalan sesuai teknikal, tercapai TP. Lanjut untuk Audi USD. Audi USD tren masih strong untuk sell. Kita lihat dari garis moving average juga terbuka lebar, dan garis RSI juga menempel di oversold. Untuk MACD momentum bagus, dan ADX masih berada di atas garis 25 di nilai 36, jadi strong untuk tren. Kita lihat di H4 juga sell, di daily juga sell, jadi H1 peluang sell sangat kuat, dan saya sudah ambil sell karena harga sudah breakout harga terendah kemarin dengan target TP sesuai besaran ATR, dan stop loss di garis EMA 21 atau 2 kali ATR. Lanjut ke GBP USD. GBP USD pagi ini tren masuk di area konsolidasi. Kita lihat dari RSI juga di garis 50. MACD tidak ada momentum, dan ADX berada di bawah garis 25. Di H4 kita lihat masih trend sell, di daily juga masih trend sell. Jadi untuk H1 tidak ada tren yang bisa diikuti. Ada peluang harga atau tren bisa terlihat jelas lagi jika memang harga mampu breakout di bawah garis 61,8, dan untuk ADX mulai naik di atas garis 25, dan RSI terlihat jelas menuju ke oversold. Jika memang syarat-syarat itu terpenuhi, kita bisa ikuti auto entry sell sesuai dengan tren yang terbentuk. Untuk saat ini masih belum terlihat jelas karena harga ada di area konsolidasi. Lanjut ke Euro USD. Euro USD pagi ini tren tidak nampak karena harga berada di area konsolidasi, dan kalau kita lihat untuk RSI juga menempel di 50. Untuk MACD berada di area buy namun momentum sangat kecil, dan ADX masih berada di bawah garis 25. Tren sangat lemah. Kita lihat di H4 masih trend sell, di daily juga masih trend sell. Jadi untuk peluang yang di H1 kita masih menunggu konfirmasi untuk pola yang terbentuk. Jika memang harga mampu breakout di bawah garis 61,8, maka tren sell lanjutan bisa lebih tampak jelas, dengan syarat ADX naik di atas garis 25 dan RSI menuju ke oversold. Sebaliknya jika memang dia mau naik, harus terkonfirmasi untuk breakout harga resisten kemarin, dan RSI menuju ke overbought, dan ADX naik di atas garis 25.
Demikian sahabat trading muda untuk peluang yang bisa saya sharing di pagi hari ini. Semoga ini bisa membawa inspirasi untuk trading pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu like video-video dari saya sebagai bentuk dukungan dari teman-teman semua. Dan subscribe jika Anda belum berlangganan, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya. Salam trading muda.